Lita. Kita akan segera mulai acara kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Miss Endah Arumbini Setiawati selaku Kepala Sekolah KPTK Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Selamat bergabung kepada para wali kelas jenjang K1 di TK Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Ada Miss Sita, Miss Feni, dan Miss Putri, dan juga para guru pendamping yang mendampingi di kelas K1, serta Bapak Ibu, orang tua siswa di jenjang K1 yang telah mengikuti kegiatan belajar mengajar selama ini di TK Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Selamat bergabung semuanya. Kita akan memulai acara sosialisasi PTM untuk jenjang K1 atau TKA di TK Kristen Kalam Kudus Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 8 Januari 2022. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang akan diawali dengan doa pembukaan, nanti akan dipimpin oleh Miss Lina, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pertemuan tatap muka untuk jenjang K1 atau TKA yang nanti akan disampaikan oleh Miss Endah selaku Kepala Sekolah, dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi para Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa mempersiapkan pertanyaan saat Miss Endah melakukan penjelasan mengenai sosialisasi pertemuan tatap muka di jenjang K1. Dan yang terakhir nanti akan ditutup oleh doa yang akan dipimpin oleh Miss Putri selaku wali kelas K13. Demikian acara yang akan kita lalui hari ini, dan perkenalkan saya adalah Miss Mita selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu, agar acara kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, juga memberi manfaat bagi kita semua, kita akan buka acara ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Miss Lina selaku koordinator kerohanian di KPTK Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Pada Miss Lina dipersilahkan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang cerah yang Tuhan izinkan bagi kami diberi kesehatan, kekuatan, dan juga kami boleh sama-sama berkumpul dalam ruang meeting ini. Kami ingin membahas persiapan untuk PTM secara khusus bagi jenjang K1. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pembicaraan ini, baik Miss Endah yang akan menyampaikan, setiap wali kelas dan juga orang tua yang hadir yang boleh menanggapi. Tuhan berikan kami hikmat bijaksana, Tuhan yang menolong kami untuk bersama-sama memiliki satu tujuan untuk PTM yang boleh berlangsung dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan untuk meeting kami pagi hari ini dari awal sampai akhir, kiranya Tuhan yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa selama pandemi ini banyak sekali aspek kehidupan yang berubah. Salah satunya di dunia pendidikan. Yang awalnya belajar di sekolah menjadi belajar di rumah. Yang awalnya orang tua hanya mengantar dan mendidik dari rumah, sekarang menjadi pendidik juga di rumah sebagai guru. Nah, kita semua merasakan banyak sekali perubahan dan harus beradaptasi. Dengan adanya SKB 4 Menteri yang sudah sudah keluar beberapa waktu yang lalu, maka sekolah diwajibkan untuk melakukan pertemuan tatap muka untuk setiap harinya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kesiapan sekolah dalam menghadapi pertemuan tatap muka di jenjang K1. Kalau beberapa waktu lalu Miss Indah juga sudah mensosialisasikannya,
izin Jangkitu dan sudah berjalan selama 1,5 bulan. Nah, ini akan diadakan sosialisasi untuk mempersiapkan Bapak Ibu semua dan anak-anak memulai pertemuan tatap muka di Sekolah Kristen Kalangputih Yogyakarta. Untuk itu kepada Miss Endah selaku Kepala Sekolah, waktu kami persilahkan untuk menyampaikan sosialisasi untuk hari ini. Silakan Miss Endah. Ya, baik Miss Mita, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk meluangkan waktu untuk berkenan join pada pertemuan pada pagi ini. Puji syukur di hadapan Tuhan kita boleh dalam keadaan yang sehat ya, juga cuaca yang cerah. Semoga sinyal hari ini juga boleh lancar sehingga tidak ada kendala dalam kita melakukan pertemuan. Nah, seperti undangan yang telah di-share di grup kelas masing-masing, bahwa saat ini adalah ada agenda mengenai pertemuan orang tua murid tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, izinkan saya share ya PPT saya, semoga lancar ini. Apakah bisa terlihat? Belum. Sudah, Miss. Sudah ya, Miss? Sudah, Miss. Oh ya. Belum. Ya, mungkin ada yang belum, ada yang sudah. Saya bacakan ya sambil menjelaskan. Nanti jika ada yang terlewat dari Miss-Miss semua boleh menambahkan ya. Tentang sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas untuk jenjang kewan. Nah, apa yang menjadi landasan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini? Jadi yang pertama adalah SKB 4 Menteri. 4 Menteri itu siapa saja? 4 Menteri itu terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, Mendikbudristek, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Jadi kebijakan yang diambil ini adalah sudah melalui pertimbangan yang matang dari segi pendidikan, segi kesehatan, agama, dan birokrasi yang lain ya. Jadi menteri-menteri inilah yang sudah bertanda tangan dan mengambil keputusan. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita meresponi dan kita ada kepercayaan terhadap mereka ya. Itu satu yang menjadi landasan. Nah, di SKB 4 Menteri ini salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau yang kita kenal sebagai BDR selama ini ya, belajar di rumah, telah berakhir pada semester gasal tahun pelajaran 2021-2022. Jadi pada dasarnya BDR atau BJJ telah berakhir pada semester 1 kemarin dan memasuki semester 2 tahun pelajaran 2021-2022, sekolah wajib menyelenggarakan pembelajaran tatap muka mulai dari jenjang TK sampai jenjang SMA. Semua sudah diwajibkan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Ini adalah kebijakan dari SKB 4 Menteri dari pemerintah pusat. Lalu kebijakan dari pemerintah pusat ini diturunkan, dibuat peraturan oleh pemerintah daerah
dalam hari ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Disdikpora Kota Yogyakarta melalui instruksi pengawas taman kanak-kanak. Jadi dari aturan pusat turun menjadi aturan daerah Disdikpora Kota Yogyakarta dalam hal ini melalui pengawas taman kanak-kanak memutuskan bahwa pembelajaran tatap muka TK dengan kapasitas 50%. Durasi pembelajaran 90 menit atau 1,5 jam. Jadi belum bisa untuk jenjang TK, belum bisa semua dalam satu waktu sekelas masuk semua bersamaan, belum diizinkan. Jadi masih dengan kapasitas 50%. Nah, dengan kapasitas 50% ini, setiap kelas akan dibagi menjadi 2 rombel atau 2 rombongan belajar atau 2 kelompok. Ya, jadi setiap kelas akan dibagi 2 sesuai jumlahnya. Misalnya satu kelas ada 10, berarti akan dibagi menjadi 5 gitu ya. Jadi pembelajaran tatap mukanya akan diadakan dalam 2 sesi. Nah, misalnya jumlah sekelas ada 10 anak, berarti sesi 1 5 anak, sesi 2 5 anak. Waktu penyelenggaraan tatap mukanya itu, pembelajaran tatap muka sesi 1 pukul 8 sampai 9.30. Lalu yang sesi 2 pukul 10 sampai 11.30. Dan untuk awalannya ya, untuk bulan Januari ini, kami mau pemanasan dulu istilahnya ya, karena kan anak-anak sudah lama sekali belajar dari rumah, belum pernah belajar di sekolah, jadi kalau langsung full 1 minggu tentu ada kendala dan sebagainya. Jadi kami pemanasan dulu untuk anak-anak K1 seminggu 2 kali, hari Selasa dan Kamis. Ini akan dimulai pada tanggal 18 Januari. Jadi hari Selasa 18 Januari. Nah, tapi karena seharusnya Kamisnya itu tanggal 20 Januari ya Bapak Ibu, tetapi karena tanggal 20-nya kebetulan sekolah kita dijadikan sebagai lokasi vaksinasi COVID yang bukan hanya meliputi sekolah Kalam Kudus tapi juga dari sekolah-sekolah lain. Jadi nanti ada ratusan orang yang berada di sekolah kita. Jadi sulit ya untuk menjaga prokesnya kalau tetap diadakan pembelajaran tatap muka. Jadi pada tanggal 20-nya ini akan diganti pada tanggal 21 hari Jumatnya. Nanti guru kelas masing-masing akan mengingatkan ya. Jadi mulai yang 18 Januari sudah masuk ya, 18 Januari dan 21 Januari, Selasa dan Jumat. Itu. Nah, sebelum PTM ini dilakukan, apa yang dilakukan oleh sekolah? Nah, sebetulnya di TK Kalam Kudus sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini 1,5 bulan yang lalu untuk jenjang K2 dulu, jenjang yang paling besar. Jadi kami melakukan ini secara bertahap. Jadi TK Kalam Kudus itu ditunjuk atau dipilih oleh Dikpora sebagai sekolah yang melaksanakan uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Jadi kemarin selama 1,5 bulan yang lalu anak-anak itu sudah memulainya. Jadi kami sudah setting, sudah menjalankannya dan puji Tuhan berjalan dengan lancar dan tidak ada sesuatu yang buruk yang terjadi, puji Tuhan ya. Jadi sekolah sudah siap dengan setting kelasnya sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi ada jaga jarak, setiap kursi, meja itu setiap anak akan jaga jarak dan tidak boleh berpindah-pindah tempat. Juga ada stiker-stiker di lantai untuk menandai bahwa anak berdiri di tempat itu dan sebagainya. Juga kita sudah siap dengan wastafel untuk ukuran anak, cuci tangan,
pakai sabun, pakai air mengalir, juga tersedia hand sanitizer, semuanya sudah tersedia. SOP pembelajaran tatap muka sesuai dengan peraturan yang berlaku juga sudah dibuat semuanya, dan sosialisasi PTM kepada orang tua ya ini kita lakukan. Waktu itu dengan orang tua itu juga sudah kita lakukan. Nah, sarana prasarananya seperti apa? Kami sudah menyediakan tempat cuci tangan sesuai dengan tinggi badan anak, sabun dan tisu pengesap. Kami juga menyediakan hand sanitizer dan tisu kering di setiap ruangan kelas. Juga ada persediaan masker di sekolah. Juga kami memiliki alat pengukur suhu. Juga di lantai selasar depan kelas dan atrium diberi stiker tanda supaya anak tetap menjaga jarak. Juga kami selalu mengisi form untuk menuliskan suhu badan anak ketika datang dan pulang. Nah, SOP-nya, SOP pembelajaran tatap muka, nanti anak-anak datang, guru-guru sudah siap. Jadi semua guru itu sudah siap untuk menyambut anak-anak. Ada yang bertugas di dalam kelas, ada yang di selasar maupun ada yang di depan. Jadi anak-anak datang sudah guru dalam kondisi siap. Juga anak-anak datang harus memakai masker. Jadi semua wajib memakai masker. Suhu tubuh akan diukur dan suhu tubuhnya tidak boleh lebih dari 37,3. Ya, harus di bawah 37,3. Lalu ada pengecekan di pintu kaca. Nah, setiap anak ini akan dicek suhu tubuhnya itu di pintu kaca di depan itu. Orang tua tidak boleh menunggu di area sekolah. Jadi ini memang SOP-nya di pelaksanaan PTM di masa pandemi ini, orang tua tidak diperkenankan menunggu. Jadi area sekolah ini benar-benar bersih, tidak ada orang lain selain guru dan anak, ya. Anak-anak diantar orang tua hanya drop off di depan kanopi. Nanti sudah ada tandanya ditulis drop off di sana. Jadi anak-anak menurunkan dari orang tua mengantar anak hanya sampai di depan kanopi, lalu akan diterima oleh satpam, diajak masuk. Nanti anak-anak cuci tangan. Cuci tangannya ada yang di halaman depan, juga ada yang di halaman depan kelas di area ini ya, area TK. Di depan sekolah juga ada, jadi nanti bisa cuci tangannya bisa di situ, bisa di area dalam. Dan anak yang dalam keadaan batuk, pilek, atau panas tinggi ya di atas 37,3 tidak boleh masuk sekolah. Jadi belajar dari rumah dulu kalau masih batuk, pilek, demam ya. Anak-anak ke sekolah hanya membawa minum. Jadi wajib makan pagi dari rumah. Kenapa seperti itu? Karena supaya anak-anak tidak membuka masker dalam waktu yang lama. Jadi kami sangat berhati-hati, kami mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi anak-anak cukup membawa minum. Kalau minum kan buka maskernya tidak terlalu lama ya. Kalau makan itu butuh waktu lama. Jadi wajib makan pagi dari rumah. Lalu anak-anak membawa tisu dan hand sanitizer sendiri. Nah, ini untuk jaga-jaga saja. Di ruangan kelas sebetulnya sudah ada, tetapi jika membawa sendiri tentu lebih baik ya. Dan juga membawa masker cadangan. Ini saya belum tuliskan di sini, tapi saya tuliskan di ini ya nanti di pengumuman di kelas. Jadi masker cadangan harus bawa supaya kalau ada apa-apa, misalnya maskernya jatuh atau kotor atau bagaimana, bisa ganti. Lalu setelah pengecekan suhu dan masuk,
anak-anak langsung dihandle oleh guru. Jadi setelah dicek suhunya di depan ya, di bagian pintu kaca itu, lalu anak-anak masuk langsung diterima oleh guru. Anak masuk di ruang kelas masing-masing dan tidak boleh berpindah tempat duduk. Jadi duduknya di situ terus. Ya, di satu tempat tidak boleh berpindah-pindah. Juga saat pulang anak-anak berbaris mengikuti guru menuju atrium. Nah, anak-anak itu pulangnya tidak boleh keluar sendiri-sendiri, tapi berbaris, tentu dengan jaga jarak, dipimpin oleh guru. Nanti ada tanda-tanda di lantai di mana anak-anak harus berdiri di situ. Pengecekan suhu saat pulang. Nah, sebelum dijemput orang tuanya, sebelum pulang, anak-anak dicek suhunya lagi oleh guru. Sehingga data keadaan kesehatan anak-anak ini benar-benar terpantau saat masuk sekolah maupun saat pulang. Jadi mau pulang anak-anak dicek suhunya lagi, cuci tangan, baru diserahkan kepada orang tua. Nah, terima kasih itu tentang PTM yang akan kami laksanakan. Nanti pembelajarannya 1,5 jam ya, 90 menit. Mungkin ada Miss yang mau menambahkan yang belum saya sampaikan? Ada Miss? Tambahan? Oh ya, silakan Miss Mita. Nggak ada. Oh, saya kira Miss Mita mau menambahkan. Ada dari Miss Feni, Miss Putri atau Miss Sita yang saya terlewat menyampaikan ke orang tua? Tidak sepertinya. Sudah cukup ya. Oh iya, saya teringat. Di PTM terbatas ini, anak-anak tidak bisa bermain bebas. Tidak ada free playing. Ya, jadi sementara dalam jangka waktu pembelajaran 90 menit itu tidak ada free playing. Misalnya bermain di luar dengan alat-alat permainan itu belum diizinkan. Jadi semua kegiatan yang dilakukan di kelas bersifat terpimpin. Jadi semua dipimpin oleh guru. Belum bisa bebas ya, karena ya ini untuk mengantisipasi segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalau anak-anak bermain bebas di luar kan bagaimana ya nanti kalau ada apa-apa, pengawasannya juga alat-alat permainan dipegang oleh banyak anak, banyak orang. Jadi itu tidak diperkenankan. Jadi misalnya bermain pun bermain yang bersifat terpimpin oleh guru. Begitu ya. Ada lagi Miss? Ada lagi nggak? Misalnya tidak, Miss Mita bisa buka sesi tanya jawab. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau menanyakan tentang bagaimana dan apa yang ingin disampaikan mengenai pembelajaran tatap muka ini, boleh saya buka 3 pertanyaan. 3 penanya terlebih dahulu. Bisa raise hand dan menyebutkan nama. Mungkin saya tambahkan untuk setelah kegiatan selesai, itu orang tua wajib menjemput tepat waktu, Miss. Oh iya. Jadi memang kami tidak menyediakan ruang tunggu lebih lama karena memang sekolah juga akan disterilkan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Jadi mohon dengan sangat bagi Bapak Ibu untuk menjemput anak-anak tepat waktu. Ya. Ada pertanyaan yang ingin diajukan terkait dengan pemaparan dari Miss Endah, Bapak Ibu? Atau sudah sangat jelas sekali? Mungkin pertanyaannya ini ya, kalau anak-anak tidak diizinkan masuk karena keadaan yang mungkin baru batuk pilek, demam, kan tidak boleh mengikuti tatap muka ya, jadi harus belajar dari rumah. Nah itu ya nanti guru kelas tetap melayani, bisa melalui WA maupun melalui Teams ya, nanti tergantung jumlah anak yang tidak bisa mengikuti.
Kalau cuma satu anak atau dua anak kan melalui WA bisa, ya, tidak harus melalui Teams. Tapi kalau kebetulan kok yang batuk pilek ini ada 5 anak ya harus pakai meeting, pakai Teams. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi bahwa memang kegiatan online sudah dikurangi dengan adanya PTM ini. Karena mis-mis semuanya sudah mengajar secara tatap muka 2 rombel setiap kalinya ya. Jadi memang online-nya tidak sebanyak sewaktu BDR. Seperti itu. Semoga ya kita semua berdoa keadaan terus-terus membaik sehingga pemerintah akan membuat keputusan kita bisa masuk semuanya ya. Rencana kami ini baru rencana ya, tergantung keadaan. Semoga semuanya lancar dan baik-baik saja. Pada bulan Februari anak-anak boleh masuk dari Senin sampai Jumat. Kalau keadaan sudah memungkinkan seperti itu ya. Semoga anak-anak bisa mengikuti dengan baik dan tidak ada hal-hal yang buruk yang terjadi. Itu. Begitu Miss Mita. Ya, apakah sudah ada penanya? Sepertinya kok sudah jelas sekali ini Miss Eni. Oh, ya. Sudah sangat memahami bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka ini. Ya. Jika tidak ada pertanyaan berarti sudah cukup jelas ya apa yang kami sampaikan. Oh, ada dari Benitasin. Mama Benitasin Maurin. Silakan. Sebastian ini kelas Oh, Dewan oh iya, atau iya. Ibu ya. Selamat pagi, Miss. Ya, pagi, Mama. Ini yang saya mau tanyain untuk sesinya itu kan ada 2, Miss. Itu nanti Ya. gimana maksudnya kita orang tua milih sendiri atau dari Miss-nya yang pilihin atau itu nanti berganti-ganti misalnya bisa kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang itu atau gimana maksudnya ini? Oh Terima ya. kasih. Baik, Ma, terima kasih. Biasanya yang berlaku, yang K2 yang sudah melaksanakan dan akan melaksanakan lagi, itu diserahkan kepada papa mama semua mau memilih sesi yang mana, karena tentu punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Ada yang harus bekerja atau di waktu itu atau bagaimana. Jadi kami menyerahkan dulu kepada orang tua mau memilih yang jam 8 atau setengah 11. Tapi tentu tetap harus dibagi menjadi 2 rombel ya. Nanti jika semuanya kok milih jam 8 ya tentu tidak bisa. Jadi harus ada yang apa ya dengan bijak ya. Oh ya, kalau jam 8 sudah penuh ya otomatis sesi yang kedua begitu. Tapi diserahkan pada orang tua dulu untuk memilih sesinya. Seperti itu, Ma. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Mama Sebastian. Kemudian sekarang Mama Maureen, Benetasian Maureen, silakan. Silakan, Ma. Oh, masih di mute apa ya? Saya nggak mendengar. Saya belum mendengar ya, Miss Mita. Miss Mita dengar? Nggak dengar, Miss. Nah, Belum keluar suaranya, Mah. Atau di chat aja, Mah. Di chat. Kolom chat nanti saya bacakan. tidak terdengar suaranya, Ma. Maaf. Halo, Mama. Mungkin sedang mengetik, Miss. Oh ya. Sambil menunggu Mama Maureen, ada lagi yang ingin bertanya?
datang pengantaran mungkin. Kalau masuk sebelum jamnya harus bagaimana? Mungkin Bapak Ibu juga bisa bertanya. Misalnya 7:30 kok sudah sampai sekolah, apakah boleh masuk lingkungan sekolah, Miss? Oh iya, jadi betul Miss Mita. Jadi kemungkinan ada anak yang diantarkan terlalu awal gitu. Kami menyarankan untuk tidak ya, supaya tidak apa ya, supaya anak itu nggak terlalu lama menunggu, supaya juga mencegah kerumunan. Jadi disarankan untuk datang tepat waktu, misalnya masuk jam 8 ya sampai di sekolah ya jam 8 kurang 5 atau jam 8 kurang 10 gitu ya, supaya anak tidak terlalu lama menunggu di sekolah karena memang belum ada kegiatan bermain-main gitu, belum ada. Ini pertanyaannya, coba dibacakan Miss Minta. Oh, apakah siswa harus wajib PTM? Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa PTM itu adalah kebijakan dari pemerintah. Memang sekolah itu wajib menyelenggarakan PTM, dan pada dasarnya PJJ telah berakhir. Seperti itu. Jadi kewajiban sekolah adalah menyelenggarakan PTM. Nah, tapi kalau misalnya ada anak yang belum memungkinkan untuk mengikuti PTM, ya kami tentu berkewajiban tetap melayani. Tetapi dengan kondisi seperti ini, tentu pelayanan pembelajaran online tidak semaksimal ketika BDL full ya, karena memang pada dasarnya sudah PTM. Jadi kalau dengan kondisi khusus anak belum bisa mengikuti PTM, ya boleh PJJ, boleh BDR akan dilayani tetap, tapi mungkin tidak semaksimal ketika full BDR. Seperti itu Mama. Jadi tetap dilayani. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada satu Miss dari orang tua David Tigor Tambun. Oh iya. Miss, itu kan untuk harinya kan udah ditentukan ya. Oh iya, iya Ma. Iya. Itu untuk harinya udah ditentukan, itu nggak bisa. Misalnya Selasa sama Kamis tadi ya. Iya, iya. Itu memang wajib di hari itu aja gitu ya. Sama jamnya juga, Miss. Kalau jamnya tadi kan udah ditentukan juga, waktu lamanya 90 menit ya. Ya, betul. Itu apa nggak diratakan aja? Misalnya kan tadi jam 8 aja, udah jam 8. Karena kan kita belajar ya untuk PTM gitu loh. Jam 8 jam berapa gitu loh. Oh, maksudnya Mama, apakah nggak semua sesi 1 jam 8 saja begitu, Mah? Iya, begitu. Oh, karena peraturannya kapasitas 50%, Mah. Oh, kami tidak berani melanggar. Seperti itu. Jadi harus dibagi 2 sesi. Ya, memang ya, TK Kalam Kudus selalu mengikuti arahan dari pemerintah. Kami tidak berani menggeser kanan kiri. Seperti itu, mohon maaf ya. Ya, makasih Miss. Ya, sama-sama Mama David. Ada lagi? Makan. Yang menyambung jawaban dari mamanya Maureen, Miss. Ya. Kalau siswa memilih untuk tidak ikut PTM berarti masih dimungkinkan ya, Miss? Gitu. Ya, masih boleh karena ya bagaimanapun juga setiap anak itu berharga dan kami tetap akan melayani setiap anak-anak. Tetapi jika memang kondisinya sudah mungkin mengikuti PTM, kami menyarankan untuk mengikuti PTM. Kenapa demikian? Karena sekolah
memang aturannya wajib menyelenggarakan PTM. Kalau sekolah tidak menyelenggarakan PTM, nanti kita juga mendapat teguran ya dari pemerintah loh. Kalam Kudus kok nggak PTM? Nah, padahal PJJ sudah dinyatakan berakhir. Jadi kami harus PTM. Jadi kalau semua energi semua tenaga waktu sudah diarahkan ke PTM, guru-gurunya sudah konsentrasi penuh untuk PTM, tentu saja online-nya jika masih ada anak yang belum berani PTM atau dengan kondisi khusus tidak bisa PTM ya tetap dilayani tapi tidak maksimal ketika BDR itu saja. Tapi tetap dimungkinkan, kami tegaskan lagi, boleh jika dengan kondisi khusus tidak bisa PTM. Karena setiap anak itu adalah berharga dan kami menghargai semuanya. Seperti itu. Ya, terima kasih penjelasannya. Apakah masih ada sebelum kita akhiri sesi tanya jawab ini? Pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Atau tambahan informasi dari para wali kelas mungkin? Jika tidak ada lagi, kita akan tutup sesi tanya jawab ini ya Miss Endah ya. Oh iya. Kami berharap Bapak Ibu semua juga bisa memiliki gambaran yang jelas dan baik tentang pembelajaran tatap muka yang akan dimulai di jenjang K1 pada tanggal 18 Januari tahun 2022 ini. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kami sekolah KBTK Kristen Kudus, juga Bapak Ibu, untuk kami juga lebih meningkatkan kualitas pendidikan kami yang selama ini mungkin online itu banyak kendalanya, banyak hal-hal yang mungkin secara kalau hubungan guru dan murid itu jadi ada jarak. Nah, semoga di pembelajaran tatap muka ini bonding antara siswa dan guru semakin baik dan juga kami harap kerjasama dan dukungan dari setiap orang tua itu masih sangat kami butuhkan untuk kami juga melangkah maju di tahun yang baru ini, semester 2 ini. Jika sudah dirasa cukup, kita akan mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Saya minta Miss Putri untuk menutup di dalam doa. Baik Miss Mita, mari mama-mama sekalian, orang tua, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk pagi yang indah, pemberian Tuhan. Kami bisa bersama-sama mendengarkan sosialisasi PTM untuk anak-anak TKA Bapak. Kami tahu kami terbatas, kami tahu Bapak di keadaan ini kami juga kadang bimbang, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang akan melingkupi kita semua dari segala macam virus yang ada, dan PTM ini dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, anak bisa belajar di sekolah, bisa merasakan sekolah yang sesungguhnya, dan juga bisa bertemu dengan guru dan juga teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semuanya. Keadaan ini kiranya makin hari biarlah semakin membaik dan kami bisa bertemu, kami bisa melakukan segala aktivitas tanpa terbatas Bapak. Terima kasih Bapak, dan kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk orang tua yang bisa mengikuti dan juga untuk guru-guru yang mengikuti sosialisasi. Tuhan memberkati kita semuanya dan kiranya berkati, memberikan kesehatan untuk kita semua. Terima kasih Bapak, dan sisa hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mungkin foto Terima dulu kasih, untuk Miss. dokumentasi, Miss. Boleh. Sambil menunggu Bapak Ibu membuka kamera, saya mengucapkan terima kasih mewakili seluruh guru di KBTK Kristen Kalam Kudus, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri
acara sosialisasi PTM ini. Mohon maaf apabila selama acara berlangsung banyak hal yang mungkin kurang berkenan dalam kami bertutur kata atau berperilaku, mohon dimaafkan. Sekarang saatnya kita akan berfoto bersama. Mohon untuk membuka kamera. Setelah itu Bapak Ibu boleh leave dari MS Team ini.